Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas di bab yang ketiga, masalah editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana. Nah, kali ini kita akan membahas masalah ragam informasi dalam teks editorial, kemudian struktur kebahasaan teks editorial, ya, struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, kita awali yang pertama, ragam informasi dalam teks editorial itu yang pertama ada isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial ini akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasanya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau yang disebut dengan kontroversial. Kemudian yang kedua, pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Artinya, harus senantiasa berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Ada pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalahnya. Kemudian, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Sekali lagi, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Berikutnya, yang keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, yaitu disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Jadi, ketika kita menyampaikan pendapat dan argumen dalam teks editorial, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Kemudian disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, serta disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu aktual, ya, unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial, kalian harus paham. Yang pertama, hindari emosi dan prasangka negatif. Jadi ketika menyampaikan saran itu, sekali lagi, menghindari emosi dan prasangka yang negatif. Kemudian yang kedua, menghindari emosi dan prasangka negatif, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Jadi yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan juga jujur. Itu ya. Harus objektif, logis, dan juga jujur. Ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Dan yang kelima, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi.
Tuh, jadi ragam informasi dalam teks editorial. Kemudian struktur teks editorial. Ini ya, kamu pahami struktur teks editorial itu. Yang pertama, struktur ada masalah atau pernyataan pendapat. Ada permasalahan tentunya. Misalnya permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sekarang, banyak sekali permasalahan. Mungkin kalian bisa mendengarkan melalui berita di televisi ataupun sebuah radio. Yang kedua, setelah ada pendapat, pernyataan pendapat, ada juga argumen, bagaimana argumen, opini-opini. Kemudian penegasan ulang, adanya suatu penegasan ulang. Jadi struktur teks editorial itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya suatu masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua, adanya sebuah argumentasi. Dan yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Kemudian kebahasaan dalam teks editorial atau tajuk rencana itu sendiri biasanya menggunakan kalimat retoris, ya, kalimat retoris. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang populer. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi, sekali lagi, ada dalam struktur kebahasaannya itu menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan konjungsi kausalitas. Kemudian rancangan teks editorial, yaitu penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Ini langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realitas terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, itu langkah-langkah menyunting teks editorial. Tentunya kalian, langkah yang pertama yaitu harus membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, pengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Kemudian yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tak kalah pentingnya, yaitu memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan pada akhir bab yang ketiga, yaitu masalah editorial atau tajuk rencana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.